Rantau, kita lakukan ini untuk 30 menit ke depan ya. Secara spesifik goalsnya adalah bantu kamu menjadi lebih baik untuk toko. Kalau untuk tim toko sekarang ini bagus-bagus aja sih Bang, baik-baik aja. Cuman yang jadi keluh kesah kami kan beberapa bulan ini harga gula terus menurun nih Bang. Jadi kan Hmm, kami kayak apa namanya, kami jual gula itu kayak ini terus apa menggeruntung di yang lain gitu. oke. Mhm. Oke, harga gula turun terus. Oke, terus menggerus laba itu ya. Ya kan istilahnya jualnya terus nombok kan otomatis mengurangi keuntungan dari produk yang lain gitu. Setuju? Oke, kamu belum belum sempat ngobrol sama Kak Aling perihal ini berarti ya. Sebenarnya kalian itu tidak pernah tergerus labanya kalau kalian itu tahu cara ngambil barang terus-menerus ketika dia harga turun. HPP kita itu kenapa dia bilang tergerus laba? Karena memang kalian belum belum ada tukar dengan barang baru. Benar nggak? Atau kalian strateginya Rantau apa kira-kira kalau lagi harga turun seperti begini? Euro dimasukkan lagi. Cuman bang kalau kadang gula baru masuk kan masuknya nggak bisa kita atur gitu dalam satu kontainer gitu kan. Jadi kalau misalkan kami masukkan gula nih masuk misalkan habis sampai separuh dia turun sampai melebihi harga kita beli gitu loh bang. Saya jelaskan kasih Ranto dulu karena poin ini menurut saya penting. Tapi nanti kalau Lalu misalkan ada yang berbeda, habis dari sini Ranto langsung ke lantai 3 ketemu tim area ya. Tanya ya, tanya tukar pikiran sama mereka ya. Karena ini saya sudah pernah jelaskan. Oke. habis ini iya Hmm. Jadi gini Ranto, konsep modal kita, modal barang kita itu di accurate. iya Konsepnya itu average. Average itu artinya apa? Average bang ya bang. artinya rata-rata ya. Oke, ini sistem permodalan barang kita di toko. Jadi kalau kita cerita harga, dia konsepnya seperti begini Ranto. Ini Ranto adalah harga, ini adalah kita bilang harinya lah atau stoknya atau apa ya Ranto jualan. Oke. Iya bang. Jadi contoh harga kita pertama kali kita beli di angka ini, apapun lah angkanya ya. Atau Ranto kasih saya satu angka aja, berapa? Berapa belas ribu per kilo? Per kilo aja. Terakhir 16.000 cuman lupa entah 16.025 rupiah atau gimana bang, Oke, cuman harga kita jual di hari itu kita enam belas pegang. ribu seratus. Oke, kita pegang aja 16.000 dulu, oke? Nah, harga ini, harga ini ketika dia nanti turun, dia kan turun tuh, Aranto, benar nggak? Iya bang betul. Ranto kan tidak jual di angka 16.000, Ranto jual di angka 16.100, betul? Iya iya. Oke. Nah, terus karena dia turun, modalnya jadilah 15.900. Ranto jual 16.000, benar nggak? Betul bang. Di sini masih untung atau balik balik modal atau rugi? Hmm, udah rugi sih bang. Udah rugi minyak, betul ya? Kita Iya kalahnya karena kan betul ya? iya Oke, iya. oke, nggak masalah. Nah, kemungkinan besar Ranto nggak beli nih di sini. Kalau Ranto nggak beli, modal Ranto adalah berapa? Di Masih angka sama sih bang, masih 16.000. betul. Kalau Ranto tidak beli, kamu tidak beli, berarti modal kamu masih 16.000 di sini. Makanya kamu balik modal. Tapi kalau kamu Iya 15.9 ini kamu beli, modal kamu berapa sekarang? di motor baru Bang. Di Enggak. hari pertama di apa di Kamu masih ada di pertengahan ini, 15, 9, 5 setengah. Betul nggak? iya betul. Oke. Nah, ceritanya lagi turun lagi, jadi 15.800. Di mana kamu jual 15.9. Kamu rugi lagi, betul ya? Kalau kamu tidak pesan, sama lagi. Kejadiannya kamu boncos lagi, betul? Iya betul Tapi bang. kalau kamu pesan, berapa modalnya? Kalau pesan baru lagi gitu bang.
Ya, di modal baru kamu pesan lagi 15.8, berarti modal kamu di angka berapa? Sekitar 15.7 gitu Bang, Enggak, 15.9. enggak, 15.875 karena antara selisih 15.950 dan 15.8 kamu dapatnya di tengah-tengah 15.875 secara average, betul nggak? Dibagi dua. Betul. Ini kita cerita Iya. yang hitungan-hitungan bagi dua aja ya, padahal di lapangannya belum tentu bagi dua. Di lapangannya bisa jadi di bawah, ya. Nah, berarti kalau kamu jual 15.9, modal kamu 15.875, kamu rugi nggak? Kalau kamu jualnya 15.9, modal kamu 15.875, kamu rugi nggak, Ranto? Kamu rugi nggak? Nggak rugi sih Bang. Nggak rugi. Jadi kalau di poin sini, Nggak. apa yang satu Ranto pelajarin? Ya seperti yang aku bilang di awal, setiap penurunan harga kita ambil barang supaya dia modalnya balik ke awal lagi gitu Bang. Kita dapat Betul, modal baru lagi gitu. betul, good. Nah, ini cerita pertama Ranto sudah nangkap caranya bagaimana kalau saya yang kelola toko. Kalau pada normalnya supervisor toko yang tidak mengikuti aturan ini yang terjadi Ranto. Tiba-tiba setelah 15.8, supervisor kirain, nggak usah belilah, saya nggak usah beli dulu. Saya tunggu turun terus supaya saya dapat untungnya gede. Kesalahan besar. Dan sudah banyak toko berulang-ulang kali lakukan kesalahan ini tapi tidak mau dengar saran dari saya. Artinya, kalau kalian tunggu sampai bawah, pertanyaan saya untuk Ranto, paling rendahnya berapa angka gula? Kalau paling rendah berapa sih Bang? Seranto di sini paling rendah dulu masih harganya sampai 600-an sih Bang. Cuman kayaknya nggak sampai lagi sampai 600 turunnya. Betul. Artinya jawabannya adalah hanya Tuhan yang tahu. Dia bisa sampai angka berapa, Ranto. Jadi kalau itu Iya Bang. kita mencoba memprediksi angka terendahnya gula, itu sama dengan kita ngadu nasib. Makanya saya nggak pernah ngajarkan itu. Saya ngajarkan setiap turun pesan, setiap turun pesan. Boleh nggak Ranto tidak pesan di angka 15.9? Boleh. Tapi ketika dia hit angka 15.8, Ranto pesan. Kalau tidak, ini yang terjadi Ranto. Tiba-tiba di angka 15.8, dia naik. Kalau Ranto perhatiin harga gula itu kalau turun setiap hari turun berapa Ranto? Berapa per kilo? Rp25 sih Bang. Iya, 25 sampai Kalau per goninya 50. kadang dia 2.500 gitu. Betul. 25 sampai 50 per hari kalau turun. Tapi kalau naik, dia bisa naiknya per hari berapa Ranto? Kalau per kilo kalau 5.000 gitu. Iya, kalau dia naiknya itu Kadang kan satu hari mau apa Bang? kadang-kadang bisa sampai 200 per kilo per hari. Betul ya? Artinya apa? Iya, karena kan dia nggak sekali naik Bang, mau kan lihat 3 hari. Betul. Nah, artinya apa Ranto? Kalau kamu turun 50-25, kamu nggak berani beli. Besoknya berbalik naik 100, dia turun sekali, kamu kalah 3 kali. Karena waktu dia tiba-tiba naik, dia naiknya bukan di 15.9, bisa jadi dia naiknya 15.950. Terus kan kamu ada jual yang di modal 15.9 nih, kan ada kamu terjual di modal 15.9, udah pasti rugi. Kamu sudah pasti boncos kalau kamu turun nggak beli. Justru ini yang seringkali disalah artikan oleh SPV, tidak memahami permodalan rata-rata. Ditunggunya turun terus, tiba-tiba melejit naik baru dia pesan. Mati. Setelah dia pesan naik, modal lama ini belum terjual habis karena masih rugi, tiba-tiba turun lagi. Jadi modal dia tinggi terus, nggak pernah dia dapat modal rendah. Sampai sini Ranto paham nggak? Paham, paham, paham. Ya, jadi kalau Ranto tanya saya, Bang, gimana saya bisa mahir dalam menganalisa ini? Ikutin minimal stok aja Ranto. Ikutin minimal Iya stok, Bang, siap, siap, siap. tidak usah pusingin naik turun harga.
ikutin minimal stok. Setiap kali hit minimal stok, kebetulan kamu punya admin yang sudah kuasai minimal stok tuh Dewi. Ya, minta Dewi untuk briefing Ya, ke oke, oke. kamu setiap hari, posisi gula kapan mau dipesan. Nah, terus kalau ketika naik harga, menurut saya itulah dimana kejelian Ranto untuk bilang, Kak kami masuk 2 kontainer, itu kejelian kamu. Tapi kalau turun harga, saran saya untuk terakhir kali ini, jangan mencoba-coba menunggu sampai minus barangnya baru kita pesan. Kamu sangat, dalam tanda kutip ya, kamu sangat mempertaruhkan laba perusahaan itu. Karena itu pasti boncos. Kemungkinan besar satu kali doang dari 10 kali kita kena momennya benar. Tapi 9 kalinya kemungkinan besar kita boncos. Jadi selalu saya pesanin, setiap kali turun harga minimal stok aja dijaga. Tidak usah pusingin apapun, jaga minimal stok. Kalau 200 masuk lagi, kalau 300 masuk lagi. Itu yang membuat laba kalian itu average terus. Jadi kalau ada satu kira-kira yang Ranto belajar hari ini dari 30 menit kita itu apa, Ranto? Kita kayak yang Bang bilang, kita tetap menjaga modal itu supaya kalau tiba-tiba naik, kita nggak menutupin modal yang udah terjun di bawah gitu, Bang. Oke. Karena bisa jadi banyak SPV yang sudah pernah saya jelaskan, tapi karena mereka tidak berani menerapkannya, akhirnya tahun ke tahun itu minus terus. Nah, saya juga kasihan lihatnya minus terus itu, ya artinya kalian juga terdampak kan dari segi penghasilan dan lain-lain. Nah, saya juga berharap itu berubah. Dan kalau saya boleh intervensi adalah saya akan intervensi dengan minimal stok. Jadi toh ujung-ujungnya kalau kalian tidak dengerin akan diintervensi sama tim area dan saya kan untuk masukin sesuai minimal stok. Kenapa nggak Ranto yang buktikan aja? Tapi kembali lagi saya ingatin, pada akhirnya Ranto, laba terbesar perusahaan itu datangnya dari core product, yaitu beras. Jadi kalau kalian sudah bisa dapatin gula dengan omset yang bagus, pastikan setiap kali di lapangan itu Ranto ajak mereka sorong ke bawah lagi, jualin berasnya. Ya, mulai dari CS, jangan mulai dari sembako, mulai dari CS. Mulai dari CS, kalau mereka cari yang lebih murah, kamu punya Penguin, kalau mau cari yang lebih bagus, kamu punya 3 sembako di atas. Jangan langsung tawarin sembako, tawarin CS. Gimana perasaan Ranto 30 menit ngobrol sama saya gitu? Selama ini kan istilahnya kita masih, kami masih kayak khawatir di gula gitu. Cuman kan Hmm. setelah Abang cerita ke Abang, kan kita dapat. Oke, berarti minimal kamu dapat satu sudut pandang yang baru ya. Oh, ternyata kalau Bang Darwin yang lakukan Ya, seperti ini strateginya dia, ya.